Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ya mengenai bacaan salat mulai dari takbir. Allahu Akbar sudah ya. Jadi yang perlu dilatih itu Allahu Akbar. Nah, kama rasu, kama pai, kama pangana, kama waktu menyebutkan itu kan berbentuk pernyataan. Tapi walaupun pernyataan itu awalnya adalah berupa perintah itu, pakabir gitu. Kalau kabir bentuk apa itu kabir? Fi'il amar. Ah, bil amar itu. Jadi pak kabbara yukabbiru, Kafir. ya kabir. Nah, di mana itu bertemu ya? Coba lihat surat apa Bani Israel, Al-Isra, surat 17. Surat 17 ya. Ayat berapa bro? Terakhir. Terakhir. Takbir. Wakabirhu takbira. Ah, apa itu pangkalnya? Wa qulil hamdulillah. Ah, Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada hmm. wa lam yakul Walam lahu yakul lahu syarik fil syarik mulki fil mulki wa lam yakul lahu waliyun minaz minaz zulli zulli. wakabirhu takbira. Itu dia. Jadi katakanlah alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baru anak kalimatnya allazi Lam lam yattakhidz walada. Yang satu lagi allazi lam yakul lahu syarik fil mulki. 2, 3 allazi lam yakul lahu waliyyun minaz zulli. Sudah itu perintah lagi. Wakabir takbir. Takbira. Jadi dua perintah ini. Yang pertama alhamdulillah. Nah, itu ya. Baru ada anak kalimatnya. Allazi lam yattakhidh walada. Alhamdulillah allazi lam yakul lahu syarikum fil mulki. Alhamdulillah allazi lam yakul lahu waliyyun minaz zulli. Baru perintah sekali lagi. Takbir. Berapa kali perintah itu? 2 ya. Adapun allazi itu anak kalimat. Jadi menjelaskan Allah yang tidak ada anak, yang tidak mengambil anak. Seperti dakwakan sebagian orang di muka bumi bahwa Tuhan beranak. Allah tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Allah tidak ada baginya untuk menolong daripada menegakkan dari kehinaan. Kalau kita kan, kalau alam kan, kalau nggak ditolong ada penjaga, sama seperti sekarang lah. Dengan ada senjata-senjata kuat, rasanya kuat mempertahankan. Allah nggak perlu itu. Ya, itu dia kabir ya. Jadi bertakbir itu diulang-ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pernyataan tapi berbentuk perintah. Jadi keluarlah pernyataan kita. Allahu Akbar. Kemana perasaan, kemana pikiran, kemana rasa, kemana rasa waktu mengungkapkan Allahu Akbar, kemana? Ke diri kita. Kemana diri itu kan payah. Coba di putih mana kaji?
kemana perasaan waktu Allahu Akbar? Pada bacaan. Wah, Bacaan ke alam ini, Pak. alam ini lebih Kenapa ke Allah alam? Allah lebih Alam besar daripada alam. alam ini kan berarti kita apa jadinya? Mempersekutukannya dengan alam jadinya. Ciptaan alam, ciptaannya, Pak. Iya itu ciptaannya itu pun berarti kan alam dan tabayang dewa itu. Itu bacaan kita itu, Pak. Ada yang lebih halus selain bacaan. Mana? Allah itu lebih besar pada alam. Jangan pakai itu. Allah. Lebih besar pada alam. Iya, jangan begitu apanya. Jadi yang jawabnya yang pas adalah ilmu yang sudah kita peroleh. Kalau ilmu sudah diperoleh kan tidak perlu diurai-uraikan. Mula-mula ya bahwa Allah lebih besar dari alam. Setelah mempelajari alam, akhirnya kita tidak tahu apa-apa, memang sudah begitu. Tapi bisa memang diselidiki, tapi kenapa begitu nggak jelas, semuanya seluruhnya ini nggak jelas. Nah, ini diperlihatkan oleh Allah berarti ada yang menjadikannya. Nah, jadi waktu kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya ke ilmu yang sudah kita peroleh lah. Jadi kepaham, jadi enggak sehingga ilmu itu kan begitu. Kalau ilmu itu kan sudah nggak bisa diceritakan lagi, sudah kalau masih diuraikan itu jalannya. Nah, jadi usahakan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dapat itu, nggak bisa diceritakan lagi. Baca rohnya itu menceritakannya. Sama lo je Isra Mi'raj mau. Enggak, kalau Isra Mi'raj. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya saya sebutkan sakit gitu. Nah, akan berarti kita sudah mengalami sakit gitu. Nah, tapi itu bersangkut. Tapi kalau disebutkan durian gitu. Nah, kalau mula-mula memang terbayang apa? Terbayang durinya, terbayang enaknya, terbayang ini enggak. Jadi gitu juga pernyataan, statement Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada tidak serupa apapun, sudah tahu kita kenapa disebut akbar. Nah, kenapa disebut akbar? Itu waktu sekolah dulu. Setelah itu sudah tidak lancar. Sama Pak Edi tuh kan tidak memikir-mikir dari malu bang tuh kan auto roda di bawahnya. Bang kok bisa langsung. Padahal pas-pas roda saja. Nah, dek lebih asli. Ah? Di pengalaman. Di pengalaman lah. Lama laki. Nah, dikaji orang lah. Itu maksudnya terlalu lama kali mengkaji misalnya ada syariat, ada hakikat, ada padahal sama juga. Ya, jadi apa yang disebutkan itu paham, melekat gitu. Jadi nggak perlu dikaji. Rasulullah nggak ada ngomong gitu. Ya, ini syariatnya, ini hakikat. Itu awaknya menafsir-nafsirkan. Yang ada dalam Al-Quran begini, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Allah marah kalau disebutkan tapi dia tidak merealisasikan apa yang disebutkannya itu. Itu aja. Ataupun ya makanya ada, sudah pernah saya sampaikan itu ke Pak Bet, maka ada namanya munafik, ada namanya fasik, ada namanya lalai. Jadi kalau yang sebenarnya ulaika humul mu'minuna haqqa. Jadi apa yang sudah diimani, nah itu maka ada tingkatnya sedikit. Kalau sebagian ulama kan mengatakan iman, nah, terus iman itu ada di atas itu sedikit, misalnya yakin gitu.
Kan hari akhirat itu kan disebutkan apa itu di pangkal Al-Baqarah kajian kita. Wabil akhirati. Yuqinun. Yuqinun. Nah, kan sebenarnya kalau di atas kan disebut allazina yu'minuna bil ghaib. Terus Yuqinun. salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqinun. Wallazina yu'mina. Masih yu'minuna itu. Wallazina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min. Terus wabil Akhirati hum yuqinun. yukinun. Kenapa yukinun? Yuqinun. Yakin. Ya, berarti mana yang kuat iman daripada yakin? Kuat yakin. Itu dia. Mana yang kuat iman dari yakin? Iya, maksudnya proses sampai ke yakin itu iman dulu, tapi iman biasa melayang-layang itu. Iya, iya. Yakin yang lebih kuat. Nah, itu makanya ada ayat, apakah kamu kira beriman itu cukup diucapkan di mulut gitu? Nah, belum kamu diuji. Berarti apa itu? Yakin. Ya. Jadi kalau sudah beriman, datang ujian. Masih tabah kita, berarti sudah yakin gitu. Gitu. Jadi apapun, misalnya belajar, pokoknya apapun, kan dikatakan orang selalu hemat pangkal kaya, hemat pangkal, tapi nggak hemat juga dia. Bersih adalah pangkal kesehatan, nggak juga bersih kan sama juga. Jadi yang jelas kita mengusahakan apa yang sudah kita baca, mulanya mungkin ia dilatih dari luar itu, maka saya sebut masih ingat apa itu pompa sanio memancing air. Iya, air banyak dalam sumur. Ya, sebenarnya air itu kan sudah ada. Nah, jadi adapun Rasul mengajari kita disuruh oleh Allah, sebenarnya sudah ada di dalam fitrah kita mengakui Tuhan yang sebenarnya. Jadi ada diberi itu, makanya kalau mengucapkan Allahu Akbar, diusahakan itu. Sebenarnya mana yang apa itu? Dimasukkan Allahu Akbar dari luar atau memang semestinya dari dalam? Coba. Dari dalam, Guru. Cuma karena dipancing dari luar untuk mengeluarkan yang di dalam kan. Ya, itu makanya. Jadi mesti ada ilmu dulu. Diange-angean dulu, baru terpancing. Jadi itu maksudnya, maka ada ayat nanti alam yaknini di Fatir itu banyak. Jadi bagaimana sebenarnya perkataan ini munculnya setelah ada keyakinan itu sudah muncul gitu. Keyakinan itu sudah ada dalam diri. Cuma ini seperti terbungkus, seperti waktu dia belum jadi orang, waktu masih dikatakan alastu birabbikum gitu kan. Menjawab iya semua, nggak ada satupun yang membangkang iya. Tapi begitu sudah dipasangkan dalam sasis, lagi gue gerobak, lagi gue sadonyo, itulah mulai betul. Itu ya. Jadi mengenai takbir itu coba dilatih terus. Allahu Akbar. Mendengarkan takbir begitu pula. Allahu Akbar. Jadi Allah lebih besar dari alam. Itu mula waktu belajar. Tapi kalau sudah tinggi kelasnya, sudah melekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya ada di ayat tadi, fakabir. Apa tadi? Ayat 111 ya. Ya. Cobalah nanti baca dari mulai Saraka. Dari mana mulai itu? Walaqad ataina Musa gitu. Jadi dalam satu rakaat itu kita baca walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat fas'al bani Israel, terus sampai terakhir nanti nampak fakabir gitu. Jadi dengan mengerti tata bahasa
membaca Quran itu sangat enak sekali, paham kita. Ya, jadi lancar seperti apa Ibu Sabrina, karena sudah mengerti bahasa Inggris, paling perbendaharaan kata aja yang dilihat. Maka membaca buku-buku banyak. Nah, itu maka dari situ alasan Ustadz, kenapa orang malas membaca Al-Quran, karena dia hanya taunya panjang pendek. Terus lihat terjemah gitu. Jadi kurang narik. Kalau yang mengerti bahasa kan, wah ini bentuk fil amar, ini fil mudhari, ini letaknya sini, ini mudhaf ilaih, ini tamyiz, ini jadi cepat dia paham. Ya. Tapi ya nggak tahulah ya. Yang jelas ya diusahakan itu apa. Nah, jadi di sini ada 3. Allahu Akbar, diulang lagi. Kan sudah takbir, Allahu Akbar. Nah, terus apa lagi dibaca? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi Katsira. katsira. Baru ini satu lagi yang kita sambung lagi. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu. Kita lihat dari bahasa kemarin yang di bawah ini lagi ya. Kalau walhamdulillahi katsira kan permulaan lagi tuh. Sama-sama permulaan. Di sini wa subhana. Ini kajinya lagi. Kalau alhamdulillah jadi apa gunanya? Alhamdulillah jadi mubtada. Mubtada. Kalau Allahu jadi apa gunanya? Mubtada juga, Pak. Yang mubtada di atas. Ya, mubtada juga. Kalau ini mana kabarnya? Akbaru. Akbaru. Kalau kabiro jadi apa? Kabiro. Kabiro jadi hal kemarin. Hal. Kalau kabar dari alhamdulillah mana? Lillahi katsira. Lillahi. Lillahi. Kasiro jadi apa? Hal. Al juga. Hal juga. Baru di bawah. Subhanallahi jadi apa? Subhanallahi jadi mubtada. Hah? Kadang. Sinan kanainya tuh. Maf'ul. Maf'ul mutlak itu kan, Pak. Maf'ul, Pak. Gitu. Jadi dia jadi maf'ul mutlak gitu. Karena dia subhana ya. Ya. Sabbihu subhana itu ya, Pak. Ya berarti usabbihu subhanallah. Iya. Jadi mengingat menimbang ini, sudah Allahu Akbar kabira, sudah alhamdulillah katsira, maka gini jadi. Subhanallahi. Jadi antara subhanallah itu 2 kata itu apa namanya itu? Susunannya. Ya. Mudhafun. Nama subhanallah itu apa namanya? Apa namanya? Tanya, Pak. Mudhafun ilaih. Namanya idhofah. Mas Dar kalau. Nama subhananya. Subhanallahnya apa namanya? Subhanallahnya. Coba ini dulu. Kalau Allah Akbar apa nama kalimat ini? Takbir. 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 Nama. Kalau alhamdulillah apa namanya? Tahmid. Tahmid. Kalau subhanallah apa namanya? Tasbih. Tasbih. Jadi kalau tasbih ini, sedangkan dia kan menjadi, ini bukan jadi pokok kalimat ini. Iya, enggak. Kalau Allah di atas pokok kalimat, alhamdulillah pokok kalimat. Tapi kalau subhanallah berarti mewakili tasbihan. Tasbihan. Berarti subhanallah adalah kalimat tasbih. Berarti ini menjadi maf'ul, bukan maf'ul bih, tapi maf'ul mutlak. Mutlak artinya maf'ulnya itu maf'ul yang diambilkan dari kata kerjanya gitu. Iya, maf'ulnya itu diambil dari kata kerjanya, yaitu fiilnya dari fiilnya. Lalu pertanyaan orang, ya ini mana kata kerjanya subhana? Ya sebenarnya subhana ini
Berarti dia kan mewakili tasbih. Selain dari itu ini lagi Pak. Kalau sabaha artinya kan, kalau sabaha kan artinya sabaha itu. Fiilnya kan sabaha. Sabbaha. Sabaha apa artinya sabaha? Mensuci. Sucikan. Ya, mensucikan. Kalau arti aslinya mencelup-celupkan. Mencelupkan. Ya, merenang-renangkan begini. Iya. Diambil piring takakwa, ditituan di dalam air. Cara mencuci ya Pak. Ya, cara mencuci. Nah, jadi kalau ditambah alif sama nun betul-betul dibersihkan. Sama dengan Quran, nah gitu Pak. Ya, Quran, Furqan, Gufran, setan. Setan itu juga Pak, kan ditambah alif sama nun. Benar-benar menyesatkan. Iya. Nanti coba waktu baca Quran catat juga mana yang pakai alif sama nun. Nah, ada nanti tuh ada khotban, misalnya macam Musa marah sama si Harun, ada nanti tuh khotban. Ya, senang sekali lah. Itu makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, orang tidak peduli, masih banyak tidak peduli. Yang peduli hanya baca kata Rasulullah, baca saja. Ya dibaca itu orang udah pintar itu. Kalau baca itu terlibat menulis, terlibat tata bahasa, terlibat sastra. Bukan baca-baca gitu aja tuh. Tapi tentu berjenjang. Tapi hari mau kiamat, rintang baca panjang pendek, saya terlibat tuh Pak Edi. Ya, jadi itu ya subhanallahi berarti dia maf'ul. Apa yang tersembunyi? Ya kalau kita yang bertasbih ya dipakailah apa? Kalau kita sedang bertasbih apa? Kalau sabbaha kan fil madi. Ya. Kalau fil mudhari'nya apa? Kalau aku yang sedang bertasbih, Usabbihu. ya, usabbihu. Kalau kami awak Nusabbihu. ya nusabbihu. Jadi seolah-olah usabbihullah tasbihan gitu. Aku betul-betul aku membersihkan benar-benar sebersih-bersihnya pola pikiranku, pandanganku tentang Allah. Bahwa Allah tidak ada serupa apapun dan Allah tidak bisa diganggu gugat, seperti yang ta'rif Allah itulah. Ta'rif yang sudah kita pelajari itu. Tergantung sama dia segalanya dia. Dia ada tapi tidak di atas, tidak di bawah. Dia tidak makan atas, tidak makan bawah. Tidak makan waktu, tidak ada awal, tapi dia ada. Gitu. Jadi kita kalau sudah sampai begitu keyakinan, termasuk contoh-contoh seperti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain dan ulama-ulama lain, sudah bagus. Ya, ada pertanyaan yang nyeleneh dari pendeta itu Pak. Apa katanya? Kalau Allah itu maha kuasa, kalau jadilah dia jadi manusia. Gitu. Ya. Nah, kalau Itu dia kan, bisa semuanya. Jadi itu kan perasaan manusia juga. Tapi dia sudah tidak serupa apapun. Kenapa mau diminta juga jadi manusia? ya itu kan pertanyaan yang aneh Pak. Ya, itu makanya manusia itu ar-ra'ahu staghna. Jadi nggak perlu didengarin. Maka kalau pertanyaan sebelum ada, maka di mana ada, tidak perlu dibaca oleh sudah. Ya, manusia itu kalau begitu sudah dipasang sasisnya, itu saya katakan tadi. Mulanya ada, diakuinya ada, itu maksudnya. Diakuinya ada Allah, diakuinya ada Tuhan. Setelah dia dipasang pakai apa badan, apa yang muncul? Ingkar dia sebagian. Ingkar tuh bahasa apa? Batanyo coba lihat. Mulanya kan alastu birabbikum. Kamu mengaku bahwa aku adalah Tuhan kamu. Iya, semuanya iya. Lah, dipasanglah tunggak, dipasang kaki, pasang. Hilangnya. Dan hilang bukan ini dong. Iya. Pengakuannya tadi. Tidak ada karena ada. Iya, itu dia. Kalau sampai semua orang bingung, pola kaji kok.
aturannya dengan ada lebih yakin ada kan gitu. Tambah ada. Ikut ndak lah mengurus calak mato, lah mengurus jange, lah mengurus abu itu parah banget. Lah mengurus penyakit. Ada aja pertanyaan nyeleneh seperti Pak Edi itu, apa untungnya bagi Allah orang masuk neraka? Itulah lamo atau payan kayaknya sudah itu apa untuk jadi bahan rancak ya tanya bahan rancak. Maka nak perlu diladeni deh, nak perlu diladeni. Makanya ada pun nanti inilah yang saya lihat. Jadi orang karena sudah rajin membaca apa sekarang apa namanya HP, itulah yang membuat sedih. Nah, sebenarnya bacaannya tidak terarah. Nah, kalau Pak Is mengatakan epilepsi namanya. Sudah epilepsi orang semua. Ya, gunanya itu hanya itu aja. Ada kabar gitu aja. Gitu aja itu enggak. Kalau ada pelajaran tapi beruntut, jangan lompat ke sana, lompat kemari. Ini yang suka kan berita sana, berita kemari, ayolah panian. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau di sini subhanallah, kalau di sini pokok kalimat pernyataan, ini pernyataan tapi ini pernyataan dalam apa itu? Berarti ini polanya pola apa ini? Kalau ini pola jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau ini pola Subhanallahi sama. mana sama pula. Kalau ini kan polanya nominal. Kalau ini berarti polanya Subhanallahi. iya kan berarti ada yang tersembunyi itu ya Pak. Iya. Oh, pola fi'il fa'il. Ya, pola fi'il fa'il ini. Ya. Iya, berarti aku begitu. Aku membersihkan aku tentang Allah. Sebenarnya Allah itu enggak sebenarnya pakai itu pula saya. Sebenarnya Allah tidak pun dibersihkan, dia bersih juga. Kok enggak ada serupa apapun. Yang dibersihkan kan pikiran kita, Pak. Iya, perasaan, anggapan. Kan karena kita terlalu mendominasi, mengemukakan pikiran kita, maka salah jadi. Nah, lalu ada di belakangnya. Jadi ini jadi apa gunanya subhanallah? Mutlak maf'ul. Iya, maf'ul. Maf'ul itu nanti ada maf'ul bih. Kalau maf'ul bih itu biasa. Misalnya saya melihat ayam. Nah, ayam itu maf'ul bihnya. Saya menulis surat maf'ul bih itu. Tapi kalau nanti diulang kata kerjanya, saya menulis surat betul-betul tertulis gitu. Berarti penekanannya itu saya memukul batu itu betul-betul pukulan. Tuh. Gitu. Darban. Ya, darban. Kami bukakan innaka patahna, ya inna patahna laka pathan mubina. Itu dia maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Jadi ada maf'ul mutlak, ada nanti maf'ul bih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul ajli, banyak maf'ul. Nantilah itu ala lapadekna bangunan bisa berlang-lang buana di maf'ul. Ya. Ya di sini terasanya kita kalau enggaklah di dalam bahasa Arab enggak sempurna. Jadi itu makanya berarti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Usabbihullaha tasbihan. Gitu jadi. Bukratan. Kalau bukratan jadi apa ini? Jadi isim zaman. Bukan. Gunanya yang saya tanya. Sebagai hal guru. Iya, sama. Kan sudah dikasih kuning. Sudah dikasih kuning-kuning sama semua. ya, sama ya. Iya.
Pesta. Kalau di sini kasiran, Kasiran. ya berarti segala nikmat pengaturan itu sangat banyak. Kalau di sini lebih besarnya itu sangat lebih besar. Sedangkan yang ada nggak ngerti. Nah, kalau di sini membersihkannya itu kita mulai dari bukrah dan begitu juga sore. Bismillah. Jadi subhanallah bukratan, subhanallahi asila. Kan gitu berarti usabbihu subhanallahi bukratan, usabbihu subhanallahi asila. Iya. Kalau di sini nggak dipakai apalah. Kalau ini agak masih bisa mirip asila. Kalau di sini bukrah. Bukrah apa artinya bukrah? Pagi-pagi. Pagi. Iya pagi. Tenaga pagi sampai mana? Sampai sore. Kalau asila apa? Sore. Sore. Sore berarti sudah memperbarui lagi. Jadi kalau sore sampai tenaganya sampai kapan? Pagi. Malam. Sampai pagi. Jadi sudah satu lingkaran, satu siklus. Jadi aku betul-betul membersihkan etikatku, pandangan hidupku bahwa Allah tidak ada serupa apapun. Dia mengurus segalanya. Aku hanya menuruti apa yang diberinya. Mata kugunakan baik, telinga kugunakan baik, pikiran kugunakan baik, seluruhnya baik. Itu dia. Ikosa diulang-ulang taruhilah selesai mah. Untuk khusyuk ya Pak. Bukan, kalau sholat, jadi Bapak bisa saja itu diulang 3 kali. Allahu Akbar. Terus, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan salasan. Gitu. Ada sambungannya bisa dipakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafsihi wa nafsihi wa himzihi. Wa nafhul kubra wa nafsuhu wa su'ru wa hamazu wal mautah. Banyak. Baca-bacaan ibtitah ini banyak. Cuma warin tangka-tangka yang ndak ilmu dan dipelajari. Tanya rasa itu dapetnya kalau di dudukan malam juga. Ndak ada main malam-malamnya dong. Nyom malam tuh disuruh maka sudah lebih menghadap kalau apa namanya salat malam itu disebut. Tapi kalau untuk belajar ini dimanapun ya jadi subhanallah bukrata wa asila, yang tinggi Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya. Walhamdulillahi kasira. Sekarang kalau alhamdulillah, yang arti alhamdulillah itu apa sebenarnya? Segala puji. Yang pakai segalanya kan al. Yang hamdu itu apa? Pujian. Puji kan? Puji-pujian. Pujian. Yang sebenarnya pujian itu apa? Rasa takjub itu Pak. Ya takjub. Apa lagi? Takjub, apa nama? Tunduk, salut, kagum, patuh. Pertanyaan, biasanya orang yang kagum, patuh, hebat, merasa salut, dia itu biasanya orang yang waras pikiran atau yang enggak? Waras. Tuh. Jadi kalau sudah dilihat alam lingkungan, lihat diri sendiri, wah rasanya nggak main-main lagi. Takjub kita, kagum, tunduk, salut. Itu maka kita katakan hanya milik Allah. Jadi ke Allah perginya. Berapa banyaknya ketakjuban, kekaguman, kepatuhan itu? Kasiro. Sangat banyak. Bukan banyak lagi, sangat banyak. Terus kalau sudah seperti itu,
Baru aku bersihkanlah pikiranku. Itu makanya bertasbih, bersih lagi pandangannya. Berapa lama lagi saya mau meninggal nggak jelas. Pokoknya diserahkan kepada Allah. Kapan saya sehat ya nggak jelas. Pokoknya diserahkan kepada Allah. Kapan saya ayo pokoknya sadonya mangko tanang nih di ya. Dado ngeluh-ngeluh, dado apa tuh. Iya. Ada hidup orang tuh. Bila udah sehat, tidak perlu dipikir. Dan pikir dong. Coba ya, kalau kita pakai menyebut Allah atau pakai engkau, saya terinspirasi saya. Waktu kita menyebutkan engkau, ibu-ibu dulu tanya. Kalau kita misalnya engkau, misalnya kalau sedang dalam bercinta, mana yang kuat bergetar hati engkau kepada pacarnya daripada kepada Allah? Kanlah tahu waktu ya. Rabai saya menyampaikan seorang-seorang. Itu kalau itu letak licik tuh ya Pak. Enggak, maksudnya itu sampai kini diukur tuh. Mana yang hebat rasanya melihat anak, melihat saudara, melihat kawan daripada melihat Allah gitu. Atau mana yang kagum rasanya mau menghadapi atasan dengan yang menjadikan kita. Yang menjadikan atasan juga Pak. Iya, itu kan dalam ucapan. Nama dan sayang kau tahu baru juga panggilan. Itu. Kalau oto, kalau oto kaleng-kalengnya kok. Yo, semuanya itu kalau dipikir-pikir apalah barang. Nah, jadi Bapak-bapak itu makanya itu maksudnya dibersihkan. Jadi jangan ada membayangkan, menggambarkan Allah, wah pokoknya di atas gagah pakai wah, enggak bisa. Pokoknya dia ada dari alam ini aja enggak ngerti kita. Jadi ini jujur ini ya, alam ini sebenarnya selain dari Allah, kalau kita perhatikan, ia tahu kita unsur-unsurnya ini, tapi kenapa begitu, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa jadi ini, pasti jawab nanti akhirnya kabur. Kabur itu artinya besar, bukan kecil. Kalau sudah duduk besarnya, berarti Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbar. Dibaca lagi. Allahu Akbar. Bagaimana akbarnya? Kabiro. Walhamdulillah. Kasih. Alhamdulillah itu apa? Segala peraturan nikmat seluruhnya lah. Kasiro. Coba sebagian orang coba rasakan napas katanya. Keluar masuk dia katanya. Saya lihat Al-Quran atau berulang-ulang kita baca Al-Quran, di dalam diri kita ini kan ada yang diulang-ulang itu ayatnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, kan gitu ya. Coba apa yang paling pokok di dalam diri ini? Coba napaskah, badankah, apa coba? Kalau menurut Ar-Razi, kalbu guru. Kalbu. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan, kalau kita dalam-dalami, kan tetap Allah mengatakan apalah ta'qilun. Tapi katanya Allah memandang itu ke kalbu, bukan ke pikiran kita. Ya, kalbu itu yang mana kalbu? Emang pikiran enggak? Kalbu itu kan hati, bro. Iya, itu yang hati itu yang mana? Hati yang letaknya di atas, di bawah rongga dada, di atas rongga perut. Itu hati yang merah itu.
Berarti Payah. fisik ya Pak. Ah, Berarti yang bentuknya fisik. itu untuk fisik tuh. Jadi itu yang pokok. Itu maka itu biasanya diberikan kan akal. Ya. Akal ya. Kalau akal hubungannya di mana dengan pikiran? Iya, pikiran itu kan cara menjalankan. Cuma rasa. Jadi itu makanya Imam Ghazali berdalam-dalam di bidang itu. Jadi yang sangat berharga itulah. Payah kita nyebutkan akal pikiran kita inilah yang sangat berharga. Nah, jadi itu makanya diasah dia. Nah, diasah, dibersihkan. Nah, jadi kalau sudah bersih, itu makanya apa tadi itu? Apa namanya? Muncul takbir, muncul tahmid, muncul tasbih. Ya. Kalau di sini nampaknya tasbih di belakang ya. Tapi Ya. wow bukanlah faidah tartib kok. Pokoknya boleh muncul semua. Kalau kita sudah sholat itu kan subhanallah dulu. Ya. Ya, Ya. tapi itu bukan menandakan itu dahulu. Wow-nya itu. Ya, jadi itu dia. Jadi ini yang tiga ini pertama namanya kalimat takbir. Yang kedua namanya kalimat tahmid. Mik. Yang ketiga namanya kalimat Tasbih. tasbih. Nah, kalau takbir kabiro. Kalau tahmid Kasih kasiro. Kalau subhanallah bukrata wa asila. bukrata wa asila. Itu dia. Tapi katanya kalau mengedepankan pikiran itu tanpa disetir oleh kalbu itu sangat berbahaya. Bagaimana itu? Daripada kalbu nggak ada pikiran. Kalau itu ndak apa kaji-kaji itu panjang. Itu mah kurang kalau raso-raso beko terese. Cobalah. Tapi lah kecek di si bawahi. Cek cerita si bawahi kok. Kecek si bawahi makrifah tuh yang paling tajam adalah nama alam, nama orangnya. Kecek gurunya domir. Enggak. Jadi daripada Batangka, waktu itu berpisah orang tuh. Datanglah murid ke tengah malam. Si bawahi kok. Tokonya pintu. Tak, 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 tak. Assalamualaikum. Ditanya guru dari luar, dari dalam. Man anta? Man. Siapa? Menjawabnya. Ana. Toko pintu balik. Tak, 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 taknya. Nggak mau buka pintu. Man anta? Man. Ana. Nggak mau. Latih kali. Ana. Nggak mau buka. Baru tanya sampai kalimatnya. Baru sebutnya. Si Anu. Baru buka pintu. Batu gurunya. Mana pada domir daripada nama orang. Itu hebatnya si Bowi itu. Jadi kalau domir masih berjaraknya itu. Ya. Jadi kalau domir berjarak, kalau nama orang langsung datang Pak Bet jam 1 malam ke rumah. Tak tak siapa? Abetnya langsung yakin. Ayo apa. Jadi kalau ambo. Ambo itu ragu tuh. Apanya? Ya. Iya. Jadi gitu ya. Jadi orang yang kenal Allah sebenarnya untuk mengenal dalam Al-Quran seluruhnya pertama apa? Coba. Menggunakan pikiran itu dengan hati. Ya mungkin sejalan mungkin. Tak ada main sejalan tuh. Nah jalan pasti akal. Pikiran. Coba calik langit. Coba calik baru ditaruh di perasaan. Iya. Alah kaji kau macam awak tapi tidak bata-bata orang tuh. Ya coba lo pikir sistematik. Orang kafir kok calik gini kan tinggi-tinggi akalnya guru. Ya. Ya, namanya akal itu tapi akal itu namanya itu makanya dijaga akal. Jangan ukala. Kalau lah tinggi-tinggi akal itu ukala namanya. Ukala itu. Ya diukalakan lah, bukan akal lah, ukala. Ini peluang untuk bias ado
akal ini peluang untuk biasnya ada. Iya, iya. Jadi salah guna dia. Nah, itu maka ada pertanyaan di mana Tuhan sebelum ada kadang kan. Iya, iya. Jadi kini awak jago saya. Ya, jadi itu yang ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau Kalau- bukrah wa asila sudah bagus tuh. Kalau banyak tahu, banyak ragu itu bagaimana, Guru? Ya tergantung tahu apa. Nah, itu yang tahunya itu. Oh. Ya tergantung banyak tahunya itu tahu apa. Ya tahu ilmu ini, Guru. Jadi semakin Tapi- banyak orang tahu, tinggi ragunya itu. Kenapa, Rak? Ya, itu makanya begini. Kalau sudah berhubungan dengan Allah yang lam yakul lahu kufuwan ahad, awak jangan jangan sembarangan. Tapi kalau ilmu yang lain bolehlah. Kalau sudah berhubungan dengan Allah tidak bisa. Tapi sudah dikatakan sangat terbatas. Karena ada itu. Di Iqra itu kan sudah diingatkan itu. Coba apa pertama coba. Iqra Iqra Bismillah. bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ya. Kenapa disuruh Iqra dia? Karena dia sudah dijadikan jadi orang ya. Nah, terus apa lagi di bawahnya lagi? Kan diingatkan itu khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam kan gitu. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma la yang apa lagi? Innal Innamal insana Birabbihi lakanut. ya'lam. bukan lakan innal insana Malam. itu sudah. Oh, Innal sudah. insana layatgha. Oh ya. Ya kan? Sana lah ya tuh. Terus Ara'ahu stagna. itu dia. Itu yang jadi persoalan. Sudah disekolahkan, sudah dikembangkan dari melihat pandangan matanya, kepalanya, perasanya sehingga disimpulkan kepalanya di bawah terjadi ini. Ar-ra'ahu stagna. Innal insana yang dua itu apa itu? Innal insana la kan dua penegas itu ya. Insana. Innal insana terus apa lagi di belakang la la ya innal insana layat Ayat apa tuh? Innal insana layat itu innal insana layat ar-ra'ahus. Arwahus taqna. Kalau la itu apa dia? Kalau inna apa dia inna? Inna sesungguhnya. Insan ya. Innal insana la satu lagi la. La. Itu penegas juga. Ya, penegas juga. Jadi dua penegasnya ya. La. Benar-benar. Kalau sudah dua penegasnya tanda apa itu? Penting. Iya, tandanya bagaimana manusia itu? Susah paham. Lalai. Kalau Pak Bet tanya murah tuh. Tanda Pak Bet kalau ada dua kali penegasnya. Mada. Ya. Tanda manusia aku mada kare kepala. Ya bukan penting-penting saja. Mengingatkan yang penting bahwa manusia itu adalah dia yatqa. Kalau yatqa itu berarti ya? Itu melampaui batas. Itu kan betoganya tuh. Wah. Jadi orang-orang betoga aku umumnya tambah mada. Lama-lama batas semester gitu. Ya kalau ala batoga-toganya udah mulai mada. Tapi tidak sadonya udah ya. Nah,
Ada orang lebat toga tambah tunduknya. Ya, Ada betul. orang lebat toga banyak kila atun itu. Banyak Bonge. tanyonya. Tambah onge, Pak. Tambah onge. Mulai dari anak TK lah dia orang bertoga. Baik. Iya. Lah diajarnya. Nah, Itu pencarian guru-guru ini tuh, Pak. ya, jadi itu kalau lah ya toga itu sebenarnya. Ya, Togo. Toga. Togo. Sungguh manusia itu sungguh Sungguh manusia itu ya benar sungguh manusia. kan disebutkan itu. Sungguh manusia itu sungguh batas. melampaui batas ya karena sudah ilmunya sudah di apa. Baru ini dia ar-ra'ahu stagna. Bahwa memandang dia, berpendapat dia sudah dengan ilmunya itu sudah merasa cukup, nggak perlu lagi paham-paham agama yang dibawa oleh Rasul ini. Alasan tiang nawa. Ba mangko mati ya memang lebih itu, no mati ko hidup sekalinya. Kini ana nado pueh-puehen salah. Jadi ini dia jawabannya Pak Bet. Maka kalau sudah banyak pertanyaan, galak-galak saja iyo baca sonang ke sekolah. Sebaliknya tak di sekolahan, di lelo orang kebulo. Tapi kan ada aja Ustaz kalau dia mengaji kan anak kamu ambil S3 kini di Jepang. Pakai CN. Ada ilmu cari makan. Iya. Ya bisa untuk membanding-bandingnya. Sama memang ada itu di Jepang tuh air sedorom tua dimasukkan disaring, air kumuh tuh bisa elok balik. Sudah itu ditampung lah balik. Paling-palingnya memuai habisnya diulang lebih dia. Jadi kejamban saya dibuat pokoknya diadu penyaringnya rancak dijamin. Di galak-galakan itu Allah banyak air dan buat mana paniang nang. Itu dalam darurat salah tuh. Ya. Awak kau lama biar umur. Jadi awak ditelan oleh waktu. Ya, itu makan subhanallah. Subhanallah sudah disiapkan Allah fasilitas pagi dan petang. Jadi Bapak-bapak diulang-ulang ya membacanya itu di luar salat. Allahu Akbar. Tajam ilmu kita sudah ada. Allahu Akbar. Jangan sampai nanti mulut berkata lalu betul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ada orang ragu awak. Live orang kau. Jadi BO saya, Pak. Hah? Jadi BO. Ya tak bawa angok nama tu. Tak bawa angok so Allah Akbar. Allah Akbar. Itu. Jadi patangko di takbiran tak diuraikan mana nampak dia bodoh dan orang mengucapkannya tak boleh Allah Akbar, tak boleh Allah Akbar. Itu urai-urai. Bahas mana filosofis dalam tak. Iya, tak ada Pak. Tak ada. Bah lagu berikut di perselisihan 2 kali atau 3 kali itu segaduh-gaduh. Tapi cubalah di dalamnya. Bambang kau keluar kata Allahu Akbar. Bahas mana makasih. Bahas apa itu. Itu ya. Tapi kalau ibarat dengan raso itu 100%, kan tidak langsung dapat 100% ya guru, kan bertingkat tuh. Ada orang dapat 10. Iya, tapi kan itu beraja dulu. Kan dari akal dulu. Nah, itu. Kalau di raso-rasuan saja lain, kaji raso-raso. Jadi mesti berajanya. Dari mana tahunya akbar setelah melihat alam yang sekitar awal alam. Baru dibaca kenapa disebut kabir. Jadi itu ya. Kenapa disebut subhanallah? Kenapa dipakai alhamdulillah? Kalau diungkapkan di dalam bahasa selain Arab, tidak tercover sadunya tuh. Tidak tercover tuh. Banyak kartenya. Ya. Jadi jangan diperdebatkan pula. Ambo tidak pakai kabirodanya, ambo pakai Allahumma ba'idnya. Itulah lebih parah lah ya Allahumma ba'id itu.
Allahumma ba'id itu apa artinya ba'id itu? Coba. Allahumma ba'id. Ba'id, jauhkanlah. Salah. Jauh-jauh. Ya. Jauh-jauhkan. Jauh-jauhkan ya Pak. Jauh-jauhkan. Jadi berarti lah dia buat salah lain. Tidak lah. Itulah. Jauh-jauhkan. Ya, beko ditapuk muncung awak beko. Awak mengitian jauh-jauhkan dan koko dapat. Itu dulu orang mengitian kambo. Apa artinya tuh Pak? Jauhkan dah salah. Dah tu jauhkan. Ini musyarakah bainahuma tu ba'id. Ba'id. Pengertiannya jauh-jauhkan lah. Berarti tidak ada salah lain. Jangan dekat-dekatkan kejahatan tu lain. Saling menjauh ya Guru. Iyalah saling menjauh. Kalau jauhkan berarti ada salahnya dijauhkan. Berarti kok enggak. Jauh-jauhan lapaknya. Berarti tidak ada kek lain. Mana lebih parah lagi daripada apa kok? Oh Allah Akbar kabiru. Kok pernyataannya? Jadi bapak-bapak yang penting pakih ya. Paham. Iya paham. Pakih. Faqihu fiddin. Ya pakih hufitin. Jadi ini dia Allahu Akbar kabira. Nah, tekan sekali Allahu Akbar Kabira. walhamdulillah Alhamdulillahi katsira. wa subhanallahi Bukratan wa bukratan wa asila. Yang menyangkut masa ya, pagi dan petang. Jadi kalau baca yang ini untuk doa iftitahnya 3 kali gitu Pak. Iya. Baca 3 kali. 3 kali pahami. Tapi ada sambungannya tuh lagi, ada sampai situ aja. Oh, Ada saya lihat di sini. Yang itu sumbernya dari An Jubair, An Mut'im, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan qala Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Salasan 3 kali. alasan 3 kali. Tapi a'udzubillah minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsi wa hamzi. Itu ditambahnya a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah dengan setan ya daripada tiupannya, godaannya, gitu. Ya karena kita sudah paham Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah ini apa ini? Pembersih pikiran kita. Jadi tidak ada lagi, loh kenapa saya begini, kenapa begitu. Banyaknya kenapa begini, kenapa begitu. Baru nanti akan kita lanjutkan. Cuma ini subhanallah ini kalau subhan itu kan kalau sabaha, coba lihat kamus. Kalau sabaha apa artinya? Sabaha. Belum lagi lisanul Arab yang dilihat. Kamus biasa aja dulu. Lisanul Arab agak payah lo melihat panjang. Sabah itu artinya berenang, Pak. Berenang kan? Berenang. Kalau masdarnya apa itu, Pak? Sabhan. Sabhan kan? Kalau ditambah menjadikan subhana, berarti sempurna berenangannya. Sama Quran qara'a. Kalau qara'a kan membaca. Ya. Terus Qara'a Qur'anan. Qur'anan. Berarti bacaan yang sangat sempurna.
Tambahan Kalau banyak juga ghafara artinya ya, Pak. ah, Ada artinya berlari, ada ya kan artinya terbuai, larut ya, dalam. ya kan berarti pengertiannya itu bisa jauh. Kalau lari, pergi, berenang kan berarti ada yang ditinggalkan. Jadi itu makanya kalau sebagian mengatakan menjarak, tapi kalau digandakan dia, kalau Sabbaha, digandakan apanya banyak, sabbaha ada jadinya apa? memahasucikan Allah dengan bertasbih. Ah, itu kan sudah terjemah bebas. Iya di Mahmud Yunus. Iya, aslinya tentu Oh, kalau sabaha tentu berenang Sabbaha. tadi enggak. Oh, Sabaha yang enggak didouble-kan ya Pak? Ya, apa? Ya, berenang. Ah, kalau digandakan, Jadinya memahasucikan Mensucikan. Allah. ya itu kan kalau pakai Allah di belakangnya. Kalau sabaha apa artinya jadi? Memahasucikan. Hah? Saling merenang. Merenangkan. Ah, ya. Merenang-renangkan, berulang-ulang dia. Merenangkan. Kan gunanya digandakan tengah itu supaya mengulang-ulang. Ya, Kalau kabura apa artinya? kabura, Besar. Besar. Kalau kabbara, kabara, membesarkan. ah gitu. Kalau baliga sampai balik. Ya. Kalau balaga, Bandaga, menyampaikan. ah itu. Itu makanya kalau balaga yubaligu tablik ya. Tablik, menyampaikan ya. Iya. Kalau sabaha jadi sabaha yusabbihu tasbih. Jadi mensucikan, membersihkan jadi. Jadi yang diajarkan Rasul berpayah-payah tuh untuk membersihkan pikiran terhadap Allah itulah ya Guru. Iya. Kadang-kadang muncul ngece, tapi kenyataan enggak. Iya. Latah ya Pak. Nah, misalnya kalau Pak Bek untung lah ada ubek. Wah, kalau semua tuh. Jadi Laku, boleh gitu laku, Pak? Enggak boleh. ya laku sekalinya lain subhanallahnya panjang, pacik lo tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bapaknya. Alah, untung ada ubek kayaknya subhanallah terjua kan kelir. Ya. Pokoknya mada, Pak. Ah, itu. Untung boleh kontrol. Itu kan terjadi kejadian ini. Iya Pak. Susah itu. Maka keluarlah fawailul lil musallin. Musallin. Orang yang lalai. Iya. Jadi awak enggak pokoknya rajinlah sholat. Ya, di awal waktu oke, silakan aja. Tapi pahami bana berancur, enggak Pak Edi. Nah, kepandai sekali itu tidak mungkin. Iyalah, itu kalau lah mencari itu pandai, like mungkin bim salah bim coba lah. Enggak. Oh, enggak lah. Enggak. Sedangkan orang enggak mengaji-ngaji langsung tiba sekali itu. Apa kira-kira itu? Apa yang tiba itu? Iya. Cara mengkuali beraja Guru. Nah, itulah. Jadi ini bahwa apa? Jadi Allahu Akbar kabira ditekan itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Jadi subhanallah ini menjadi maf'ul mutlak. Kalau ini mubtada khabar. Kalau ini adalah maf'ul mutlak berarti penekanannya ke pribadi kita lagi. Setelah kita mengatakan Allah Akbar kabira, udah paham, sudah itu walhamdulillah katsira, baru kita tekan. Oleh karena itu usabbihu Allah tasbihan atau usabbihu subhanallah bukrata wa asila. Sabar sih. Di luar salat bacanya ya Pak. Ya mempelajarinya ya di luar salat tuh. Nanti kalau sudah dalam salat tenang. Sama Pak Edi memboto ada lubang ketek lah bisa dan kalau mula-mula boto awak tuh kan bingung awak Honda biasanya nampak lubang ikut roda di bawah baca rohnya kok. Bisa perasaan lebih tajam lewat. Jadi itu makanya jangan hilang setelah ada. Harusnya
Lebih ada setelah ada. Iya, lebih ada lagi setelah ada. Ikut enggak? Nyala ini Patang ada, baca. Hah? patang ada soal dari Pak Edi, Cik Guru. Lalu terjawab lah. Ah, ada. Al-Baqarah 70 itu Baqarahnya kenapa enggak pakai ta? Baqarah saja. Tapi ada sambung di belakang. Tasabah bakarata kan tidak. Ya. Kan ada kami ragu. Kan ada situ. Inna Ya. apa itu? Inna haza tasyabaha, bakar tasyabaha. Kan ada ta belakang. Gabung tidak. selesinan. Ya Kalau betul kan dua, ditanya Pak Edi itu. ya itu saja. Akas sebisa menjawab, Mbak. Waduh. Kalau kami itu sampai ke sana lagi. Apa jawabnya tuh? Ya? Ulang Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 70, Guru. Nah, lihat 70. Innal Ayat- baqarah baha. Innal baqarah baha alaina. Innal bakara tasabah kan lado tuh. Nompang di tasabah. Ya, maksud Pak Edi kan baqarah itu kan tanya biasanya melaki orang kan gitu. Ya untuk banyak-banyak nompang sedita tuh. Oh, itu 5 kam, Guru. Itu hidup barakah mati beriman namanya Pak Fer. Iya. Tapi tidak ada kakak itu memang betul. Tapi kalau dibuat betul. Apa bacanya misalnya? Apa tadi 70 ya? Ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata kan Pak Laja. Innal baqarata tasa'a. Oh, Langsung jadi sekali. susah membacanya Pak ya. Iya. Tapi biasanya Cuma, biasanya di pangkas itu kan ada tujuannya itu, Guru. ya itu pun tujuannya itu. Jadi kalau soal cerita hemat lahan bahasa Arab boleh. Sama aja bismillah gitu Pak. Ayo, sama. Cobalah kalau yang paling hemat menulis makan karteh bahasa Arab. Celelah. Misalnya dan berapa kotak tu kalau ibu kotak tu? Tiga. Oh. 3 kapling tu. Ya. Kalau bahasa Arab? Wow. Iya, wow. Kalau Iya, Wow. wow. Ya kalau dibuat kapling dan tu berapa kaplingnya tu? 3. Ya 3 kapling. Ya. Kalau dan bahasa Arab berapa kapling? Ya kapling. satu, Cie. satu, wah. Ya, iya. Itu. Cuma datang orang bahasa lain, kami membuat anta tu biar laki-laki produksi anta saja. You ya. Itu You. kacau. Lebih baik lu orang Sunda Pak. Ya, ini semuhun. Gitu. Ya mun. Jadi itu jawabnya ya. Kelihatannya Pak Edi. Jadi ambo waktu mulai membaca lah tajawab ambo sekali pasti kasih kata aku Pak Edi. Ya. Kita almarhum Ali Dinar Bamangko ke bawah Pak Manik dibuat barisnya dan 2 matikonya. Kalau ke bawah kan ringannya sipaan saya stek lalu kisah lah ikut kakaknya saja. Nampak Pak Ali Dinar ya Pak. Iya. Iya kan ada baris di atas, ada baris bawah, Ya. ada baris depan. Jadi kalau 2 mati, kama pelapihannya dibuat Bawah. bawah. Abang kok di bawah Pak Manik. Kalau bawah kan enggak payah memang kayak geser semua kaki stek. Kalau di atas menjunjung lah ya Pak. Menjujung lo mangkik lo kalau kau geser saya kuak orang Arab kau banyak nanya. Itu mulai arah ustaz kena tu. Ya, jadi ini Bapak pengajian kita ulang-ulang berkuat di luar salat kau pelajari. Allahu Akbar. Kabir. Kalau dalam salat lah selesai imam baca Fatihah, awal ini kembali Pak. Ya kalau dalam sholat ya itu mangkonya betul yang kalau jadi imam tuh ngeri awak sebenarnya. Mana ngejawab orang kok baca rut. Iya. Sementara malah layang lo. Iko orang lah bawa-bawan kalau ada mau jadi imam saya orang lainnya. Jadi itu ya Allahu Akbar. Kalau dipahamkan misalnya di Allah Akbar itu segala-gala panganawak sinan Allah. Ya, enggak baik itu doh. Pelajari dulu sholat tuh. Berarti Allah tidak ada serupa apapun
orang tergantung sama dia, tidak ada dapat dibandingkan, tapi dia lebih besar dari alam. Saya sudah pelajari bahwa alam ini sebenarnya tidak juga kita mengerti. Cuma diperlihatkan Allah tanda bahwa ada Allah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malakik tadi. Jadi kalau Abu Bakar takbir itu kadang-kadang takbir pingsan dia dulu ya guru. Itu kan cerita orang tayo tidak. Iya cerita-ceritaku dicari sanatnya Pak Bet. Ya, kalau itu nanti saya lihat, kini kan banyak cerita tuh. Jadi cerita tuh, kalau itu mah kamu kalau soal riwayat kurang menarik ya, Bo. Itu Israiliyat semua ya Pak? Ya kan bisa cerita-cerita orang, enggak langsung sekali apa hadisku apa ayat. Nah, maksudnya kan saking masuknya Akbar tuh kayaknya itu. Ya jadi awak beku pingsan lah banyak. Jadi sholatnya. Anda jadi sholat. Kalau orang apa kan bilang fana awak lain, awak anda ada lain, dan ada Allahnya kan begitu. Itu perasaan-perasaan tuh. Jadi awak diajari. Yang paling hebat dia awak aku apa awak coba lah. Aku tagak dari kepala sampai ke kaki. Apa yang paling hebat di diri awak tersebut? Pikiran. Ya, akal pikiran tuh. Tapi akal pikiran dan sandar menurut Al-Quran ya. Jangan tetele. Kalau orang-orang profesor kalau orang-orang filosof bukan profesor ya. Tapi profesor kan marah filosof. Kalau orang filosof itu, orang Yunani itu, nya suku berpikir dalam-dalam sampai, tapi tidak ada kesudahannya. Itu mungkin Imam Ghazali dicubunya puluh itu damam. Tapi jangan capek lo mendarik sekali berpikir juga, tapi berpikir akhirnya tak kandas juga, mesti ke Allah juga. Ya, jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Nah, ini maka doa. Mari kita berdoa. Allahumma faqihna fiddin. Faqihna fiddin. Wa'alimna. Wa'alimna fiddin. Ya, logatal Arab. Quran dulu. Wa'alimna logatal Quran. Wa'alimna logatal Arabi. Baru doa jamaah minta ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ingat-ingat itu latihannya begini. Kalau kita pakai anta kan engkau Allah. Kalau huwa kan dianya Allah. Kalau Allah memang Allah. Mesti paham kita itu. Kalau kita kan anta salam, anta. Jadi waktu anta kita baca itu jangan terbayang di atas, jangan terbayang di bawah ke ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa. Syukran Ustaz. La'allana Fahimun. alim. La'allana fahimun. La'allana amilun. Karena mukhlisun. La'allana Mukhlisun. Khalas ila huna faqat.